Coba. Tes satu tes. Oke, kita mulai. Bertiup angin dari utara, berhembus angin dari selatan, samudra samudra saya walaupun belum berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat RRP di mana berada. Pada pagi hari ini saya kedatangan salah satu konsumen customer yang jauh-jauh datangnya dari mana, Boy? Binjai. Tapi sebelum kita mengenal dulu, Boy. Siapa namanya, Boy? Sofyan. Nah, dari Binjai. Kok bisa sampai ke Batam, Bang? Ya, ini lagi keluar di jalan Allah. Jadi abang ini lagi keluar di jalan Allah. Jadi keluar berapa bulan, Bang? 4 bulan. 4 bulan keluar jemaah tadi kan, Bang? Ya. Ya, 4 bulan. Oke lah. Ini rambutnya kan panjang nih, Bang ya. Panjang. Jadi kira-kira mau kita apa ini rambutnya? Ya, rapikan aja lah, nampak indah aja di mata orang. Padahal saya kepengen rambutnya bisa seperti ini, loh. gue pengen rambut kayak gini, guys. Tapi ini memang permintaan dirimu sendiri apa permintaan Amir? Permintaan diri sendiri. Oh iya. Jadi rambut ini kita pedein total. Ya. Mari kita lihat, guys. Siap? Siap? Siap. Insya Allah siap. Oke. Jadi kita lihat dulu before-nya ya. Boleh mutar, Bang, sedikit, Bang. Ini rambutnya panjang sebelum dicukur. Nah, lagi mutar lagi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita cukur ya. Oke, Bang, sambil kita cukur, kita nanya-nanya dulu sedikit tentang Abang, boleh, Bang? Boleh, insya Ya, Abang ini sebenarnya aslinya dari mana, Bang? Aslinya Bang. Kelahiran Padang, Sumatera Barat. Orang Awak, orang Minang. Di mana orang, Bang? Pariaman. Oh, Ajo apa namanya? Ada lupa. Ajo Sofyan. Kok bisa sampai ke Binjai? Binjai dari keluarga dari waktu kakek membawa anak-anaknya sampai ke Binjai. Oh, dari kecil udah di Binjai ya? Ya. Kira-kira ini di Medan, di Sumatera Barat. Iya, Sumatera Barat, dari kecil kirain. Saya umur kelahiran kudu gantiang di Pariaman. Ya, kirain dari umur 3 tahun itu udah di ini. Umur 3 tahun baru ke Binjai. Ya, tahun baru ke Binjai. Nah, udah lama juga buka bidang pangkas ini. Alhamdulillah. Jadi, Bang, sekolahnya dulu di mana? SD SD di Binjai. SD di Binjai. SMP? SMP pun di Binjai. SMA? SMA di Binjai. SMA di Binjai juga, SMP di Binjai juga. Kenal sama jamaah sejak tahun berapa? Kalau masuk Hijrah, kayaknya Bang ini sebelum dia berhijrah kayaknya takut juga kita tengok dari rambutnya gondrong kan. Tahun berapa, Bang, mulai mengenal ini, Bang? Mengenal dakwah? mengenal dakwah tabligh ini 2019. Cuman sebelum kenalkan dakwah ini memang saya udah rajin sholat juga. Cuman kan rajin sholat belum berdakwah. Rajin sholat 5 waktu. Saya umur 16 sudah merantau mencari bagaimana kebaikan hidup ini lah. Merantaunya udah kemana aja, Bang? Di Pekanbaru. Pekanbaru di mana tuh? Di Pekanbaru di Kandis. Berapa tahun di Kandis? Saya belasan tahun di sana. Belasan tahun? Ya. Di Kandis? Ya. Kandis Duri? Iya. Apa kegiatan di sana, Bang? Menolak sayur. Oh, menggaleh gitu ya. Lama tuh menggaleh semua. Ya. Kalian tahu menolak sayur itu menggaleh? Nah, mengalir. Lama juga di Pekanbaru Kota, di Panam, di Harapan Raya. Kok rajin itu?
mengalih madu. Mengalih madu dari Jambi. Enggak, di Pekanbaru ada juga yang apa namanya pengordernya, madu sialam. Madu sialam. Itu punya sendiri? Enggak, kita ikut orang juga. Lalu kemudian Selesai itu sempat juga sekali nyambi jualan apa lah, perlengkapan sholat. oh ya. Ada baju sunnah. Itu tahun berapa? Kadis belasan tahun kan di Kadis kan? Dari tahun berapa itu Kadis itu? Kalau di Kadis dari tahun 2002 sampai 2016, tapi pulang pergi saja, setahun di sana, nanti seminggu pulang, seminggu balik ke Binjai, seminggu aja di Binjai, nanti balik lagi. Yang dijual sayur-sayuran? Ya, ambil sayurannya dari Binjai? Enggak. Dari mana? Dari Payakumbuh, Baso, Batu Sangkar, Solo, Padang Panjang, Padang Luar, Aur Kuning. Aur Kuning yang Bukit Tinggi? Hah? Aur Kuning yang Bukit Tinggi? Aur Kuning di? Bukit Tinggi? Ya, Bukit Tinggi. Terus kenapa bisa beralih profesi sekarang jadi dai? Saya pernah waktu pulang terakhir tahun 2016 saya pulang, berpikir saya bahwasanya merantau ini kalau masih ada mama atau orang tua di rumah di Binjai, kayaknya kurang nikmat lagi merantau. Ya, bagus dekat sama mama kan. Bukan saya tuh orang yang mingkek, tidak. Nah, posisi saya pun berpikir juga, ya udah pernah juga ke Jakarta, Bekasi, lama juga saya. Di Bekasi ya kalau kegiatan situ. Jualan supervisor sebagai pakaian, jual pakaian gitu. Dari mana aja? Ada 9 toko. Tanah Abang. Tahun berapa tuh? Tahun 2014 sudah saya masuk situ. 2014 masuk ke Bekasi. Sampai tahun 2000 itu pulang pergi juga. 2016 pulang, balik lagi ke 2018. Kita lihat nih rambutnya guys. Rambutnya yang panjang jadi pendek. Nah. Jadi kenang-kenangan nanti kalau misal abang balik ke Binjai atau kemanapun berada, rambutnya panjang. Sering digunting, pernah panjang berapa kali gunting? Pernah? Ini yang kedua kali rambut panjang. Gondrong digunting. Ini yang paling panjang nih daripada sebelum-sebelumnya. Oke bang, kita lanjut ke cerita tadi. Selanjutnya gimana tuh bang? Kenapa? Jadi pulang dari Bekasi akhirnya saya ingat saya lagi duduk di warung kopi kan. Saya sambil pesan minuman. Namun segan saya pesan minuman karena nggak ada bawa duit gitu. Karena nggak ada bawa duit, cuman ada duit 1.000, saya berpikir sambil mengacu kopi itu tadi, malah yang punya warung itu tadi katakan nggak apa-apa, nggak bayar pun nggak apa-apa katanya. Itulah baiknya alhamdulillah jiran tetangga kita di Binjai kan. Nggak apa-apa, nggak usah bayar katanya. Nggak usah bro, yang penting awak tetap bayar, ini awak akan pasti cari kerja nih. Masa ya awak nggak mau kerja kan gitu, orang di perantauan aja pun kerja kita kan. Akhirnya saya sambil ngacu kopi, ya Allah apabila ada kerjaan di sini tak mengganggu sholat saya, ya Allah kasihkanlah ya Allah. Karena saya pun pengen dekat sama orang tua saya ya Allah. Sampai terdekat berbicara hati saya seperti itu, ya saya langsung berpikiran selesai sholat subuh, karena saya sering dengar ceramah ustadz di mimbar-mimbar, di ceramah bayan subuh. Oh di jamaah-jamaah itu? Enggak, dia pokoknya saya pada ustadz biasa, di mana ada ceramah saya di situ. Ada ceramah, saya nanti ada jadwal-jadwal di masjid itu kan ada di tempelnya. Jadi jam segini akan ada ceramah kan. Saya pasti datang ke situ. Jadi sering saya dengar ceramah, saya suka ceramah. Akhirnya saya berpikir bahwasanya dengar kata ceramah tersebut, kalau mau mencari rezeki itu jangan pernah tidur di pagi hari selesai sholat. Habis subuh. Akhirnya saya selesai habis sholat subuh, karena nggak tahan saya, mata saya nggak mau tidur. Supaya nggak tidur saya harus jalan biar supaya nggak tidur. Jadi akhirnya saya pun berjalan ke pajak untuk mencari rezeki. Saya mencari keperluan lah kita bilang kan. Keliling-keliling di pajak BJ, yaitu pajak Tapik namanya. Pajak Tapik, pajak bawah, pajak Hongkong kan. Akhirnya banyak memang job-job yang nampak
Ada orang yang menawari motong ayam, ada yang menawari untuk bagi-bagi sayur. Tapi saya lihat kalau dengan basic seperti ini pastilah pasti sholat subuh akan tinggal kalau ikut dalam kegiatan tadi ini. Apalagi banyak yang inang-inang yang dibilang Nasrani kan, istilahnya di luar dari Islam. Saya ragu-ragu. Asal makanya setiap saya kalau mau kerja saya akan pasti tanya, apapun namanya peraturannya saya kerjakan, tapi saya minta satu permintaan saya. Setiap azan berkumandang saya tinggalkan namanya kerjaan. Kalau dibolehkan saya kerja, kalau nggak boleh saya cari yang lain. Akhirnya alhamdulillah memang selama saya cari nggak ada yang menerima seperti itu. Nggak ada yang menerima. Sampai-sampai orang bilang sholat di rumah kan bisa. Oh saya nggak bisa seperti itu. Walaupun saya bukan orang yang soleh, saya masih bandal juga, saya bilang. Masih bandal. Tapi harus di masjid. Harus di masjid. Walaupun bandal saya tetap dengan pemandangan azan, ya tetap harus ke masjid saya. Harus berjamaah. Karena masyarakat saya dulu nggak pandai yang namanya bacaan ayat Al-Quran itu saya nggak pandai. Makros-makrosnya pun bersera. Sampai-sampai saya belajar Al-Quran ini yang namanya makros-makrosnya itu tajwid-tajwidnya tuh di tahun 2019 belajaran. Agak mahirnya 2020. Waktu ikut dalam dakwah nih. Umur saya berarti ada sekitar 30 tahun lah baru saya bisa baca Al-Quran. Selama ini saya nggak pandai baca Al-Quran, Al-Fatihah saya belum berserak. Akhirnya saya mendapat kerjaan yaitu jadi petugas parkir di Binjai. Jadi alhamdulillah saya berpikir kalau jadi tukang petugas parkir kan kawan-kawan yang punya banyak duit juga ya, yang terus. Akhirnya kan kawan-kawan pun mengerti dengan sikap saya ini, bahwasanya saya kalau dengar azan saya tetap akan tinggalkan kerjaan, mereka menerima. Akhirnya ya saya ambil kerjaan itu. Alhamdulillah bahwasanya saya didatangi jamaah-jamaah terus, dikasih nasihat, dikasih tajwid, dikasih arahan-arahan bagaimana untuk mencari jati diri. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala Allah kasih kirim saya untuk keluar 3 hari. Saya pertama kali keluar 3 hari di mana tuh? Di Binjai. Di Binjai juga. Di Binjai juga. Terus gimana itu pertama kali keluar 3 hari itu apa yang dirasakan kok bisa langsung berubah total gitu? Alhamdulillah. Rupanya yang saya cari itu memang untuk bisa betul-betul kita menghidupkan amalan-amalan yang untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dalam hal ini, pikir saya kan. Karena sudah pasti kalau ikut dalam hal ini 3 hari kan alhamdulillah terpaut hati kita untuk selalu mendengarkan azan tuh, hati kita selalu ke masjid. Walaupun banyak kerjaan, walaupun gaji kita pun begitu besar, kita tetap tinggalkan. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih bahwasanya kirim lagi saya 40 hari. 40 hari udah pernah? Udah. Berapa kali? 40 hari 5 kali. Wow. 4 kali. 4 bulan 5 kali. 4 bulan 5 kali? Ya. Jadi saya waktu baru pulang 40 hari, nggak sampai sebulan saya ditaskil lagi 4 bulan. Saya keluar lagi 4 bulan. Waktu pulang lagi 4 bulan, nggak sampai sebulan saya ditaskil lagi 40 hari. Saya keluar 40 hari. 40 hari kemana aja kemarin itu? 40 hari di Siantar Simalungun. Atau di Sebolga, papan tinggi apa? Di Barus. Tateng. Satu yang ketiga di Ketambe, daerah Kota Candi. Yang keempat sekitar Binjai saja. Yang 4 bulannya? Keempat bulannya saya pertama di pindah-pindah saya itu karena saya di Muala, saya sendiri yang keluar 4 bulan itu. Maksudnya di daerahnya tetap masih di Medan, masih di Binjai. Oke bang. Waktu di Binjai saya pindah-pindah ke Aceh Tamiang, Sepabalan, Berandan. Selama keluar jemaah itu bang, ya selama keluar jemaah itu apa tanggapan keluarga bang dengan abang? Mereka tuh nggak ngerti itu abang selama ini kan sebelumnya keluarga ada yang pernah ikut, tidak ada pernah ikut keluar jalan Allah itu. Cuman si inilah adik saya kan itu. Oh dia lebih dulu? Duluan. Oh. Ya dari masih SMP dia udah ikut. Oh mungkin asbab dia juga makanya abang ini ya. Bisa jadi.
Gimana tuh bang tanggapan keluarga bang, ya bang keluarga gitu bang? Awalnya yang nggak terima paman saya. Kalau yang pertama kali ada mau keluar tapi tak jadi, itu ayah saya langsung nggak terima. Kenapa? Waktu saya di Pulau Gadung, daerah Pahlawan Komarudin. Pulau Gadung Jakarta Timur? Ya. Itu sebenarnya saya udah ditaskan di situ. Saya udah siapkan tas 2018 saya di situ. Oh sama kita, saya juga masih di situ tuh. Saya di ini di Cakung. Terus nggak jadi keluar. Saya sudah siapkan, cuman saya bilang sama jamaah, saya ikut dengan catatan kalian jangan datang ke rumah, karena saya tahu bahwasanya ayah saya kurang suka dengan hal ini. Jadi pada saat itu abang tinggal di mana? Tinggal di rumah ayah. Maksudnya di Pulau Gadung tinggal ya? Di Pahlawan Komarudin, dekat bersebelahan sama pasar Buaran ya. Pasar Buaran Klender? Ya, Klender. Oh. Terus mana lagi selanjutnya? Akhirnya rupanya orang tuh jual datang ke rumah, udah saya janjikan jangan datang ke rumah. Hasil tak jadi. Akhirnya mereka diusir sama ayah saya. Saya pun malu, tak tidur kan. Ya salah mereka ya, karena mereka dibilang jangan datang. Datang juga. Tapi saya kena marah juga sama jamaah yang dimakomi. Dimarahin kenapa kak? Kemarin mau niat keluar, tapi kok kenapa pula kami orang diusir? Itu masalah jamaah Banten tuh. Jamaah Banten lah yang datang itu. Akhirnya saya minta maaf juga berkali-kali, sampai 15 menit durasinya saya dimarahi. Tunggu. Tadi lu bilang bokap lu di Jakarta. Ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh berarti dirimu orang tua Jakarta tapi tinggal di Binjai, ibu di Binjai. Tapi sekarang ayah di Jakarta. Tetap di Jakarta. Nah selama keluar beberapa bulan itu apa hal yang udah didapatkan secara spiritual? Alhamdulillah, bahwasanya terutama ya, memang dari awal saya untuk berhijrah itu kan pengen jati diri, mencari jati diri. Kan kebanyakan orang-orang kawan-kawan saya bilang apa sih jati diri itu gitu. Ada yang memberikan tamsilan kucing yang mencari ekor sendiri. Padahal ekor dianya, jadi ekor sendiri yang dicari. Tapi alhamdulillah selama saya ikut dalam kegiatan dakwah inilah yang dimaksud jati diri adalah di tempat ini, di dalam program ini. Karena musuh kita kan ada iblis, nafsu sama dunia. Rupanya yang dibilang nafsu ini adalah berbentuk jin korin yang bahwasanya ini yang jati diri kita yang harus kita dudukkan. Jin korin yang nafsu ini kan berbentuk, kan makhluk Allah juga. Cuman dia berbentuk dengan nama jin korin. Jin korin inilah yang dibilang bahwasanya nafsu kita yang berupa diri kita yang bahwasanya harus kita cari untuk mendudukkan dia gitu. Makanya nafsunya ini ada 7 tingkatan. Ada amarah, ada lawamah, ada mulimah, ada mutamainah, ada rodiyah, ada marjiyah, ada kamila. Apa aja tuh bang? Bisa nggak jelasin bang? Satu bang. Kalau amarah ini yang paling tingkatan rendah ini memang tak disukai Allah Subhanahu Wa Taala, sikit-sikit marah. Nggak disukai Allah ya? Iya memang tak disukai Allah. Orang suka marah. Nengok jamaah marah, nengok orang kaya marah, orang miskin marah, orang berdiri diam saja pun marah dia tuh. Itu marah itu kan biasanya karena gangguan jin atau karena bawaan dia gitu bang? Ya iblis kan mendudukkan nafsu kita. Mengontrol nafsu kita, seharusnya jangan dia yang mengontrol nafsu kita, tapi bisa bagaimana kita yang mengontrol nafsu kita sendiri kan. Inilah yang bahwasanya yang jati diri itu harus kita kontrol gitu, nafsu tersebut. Karena nafsu ini pun bandel juga. Dulu waktu dicipta nafsu kan kita udah tahu kisahnya. Bagaimana dia ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapa dirimu? Aku, kau kan. Kan bandel itu. Padahal dia hamba makhluk Allah, dia mengatakan aku kau sok paten kan ya kan nafsu ini kan. Inilah yang nafsu amarah tuh sok kali kan. Masukkan ke neraka yang panas, naikkan lagi. Begitu juga kau aku masukkan ke neraka dingin, naikkan lagi. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala tanamkan dia di tempat yang sesuatu hal yang tak mungkin dirasakannya, yang bosannya tak pernah tahu dia tempat tersebut. Sesuatu yang tahu cuma hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa, nafsu ini tadi terduduk. Akhirnya nafsu ini mengatakan, ya Allah gak tahan aku ya Allah, apa siksamu ya Allah. Bahwasanya aku adalah hambamu, ciptaanmu, engkau adalah Tuhanku.
Selanjutnya apa tadi nomor 2 tadi nafsu, ini kan nafsu yang paling apa namanya? Yang paling rendah. Nah, selanjutnya masuk yang ke lawamah. Kalau kita bisa mengontrolnya, masalah tingkatnya yang ke atas lagi itu lawamah. Lawamah ini cuma rajin ibadah saja. Kadang pun dari 5 waktu sholat yang wajib kan, itu cuma kadang 3 dapat, kadang 2 dapat. Pokoknya adalah ibadahnya gitu, tapi nggak perfect. Bahwasanya ibadahnya pengen ibadah dia sendiri, bukan cara ikut baginda Rasulullah SAW. Penting yang sholatnya. Itulah bahasanya ada 2 bahasa yang seperti yang penting kan sholat. Padahal sebenarnya sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Bukan aku kan yang penting kan ibadah, yang penting kan aku amal ibadah gitu. Sebenarnya ibadah itu penting, bukan yang penting kan aku ibadah. Ini masih di lawamah dia. Selanjutnya mulimah itu apa tuh? Mulimah ini bahwasanya nafsu yang bahwasanya dia sudah ibadah jaga sholat 5 waktu, ibadahnya lumayan perfect, bahwasanya terjaga lah kita bilang. Tetapi dia sudah masuk pola pikir dia bagaimana ibadah dia tersebut kekal di dalam diri kita, dalam diri dia, dan dia pun dapat berpikir bagaimana keluarga dia, adik abang dia, istri dia, saudara dia, jiran tetangga dia, kok bisa seperti dia juga gitu, ikut ibadah juga kan gitu, bisa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di sini dia kalau yang mulimah ini tadi, bahwasanya kekurangan dia di sini dia cuma hanya berpikir gitu. Kalau berusaha dia masih kurang berani gitu. Kurang berani dia mendatangi untuk merayu, menseleskan agama kan gitu. Kalau orang-orang cinta dunia ini kan, karena gajinya begitu besar kan tahu dia, ini gajinya aku, kalau dapat aku 1 orang untuk menseleskan barangku nih, terus sudah pasti aku dapat keuntungan ratusan juta. Teman dia nggak ragu dengan bahwasanya keuntungan beramal ini yang namanya mulimah ini tadi. Bahwasanya dia cuma hanya berpikir, kalau ada pun 1-2 pun diajaknya dengan masih belum meyakinkan tentang keuntungan beramal tadi. Tapi dia udah berpikir. Akhirnya masuklah yang terakhir yaitu nafsu mutmainnah. Kan di dalam Al-Quran kan ada tuh kan. Apa tuh? Nafsu yang tenang. Dia tuh nafsu yang tenang nih, dia sudah beramal kebaikan, lalu dia menseleskan agama ini dengan pola pikir yang begitu matang, bagaimana pola pikir baginda Rasulullah, bagaimana semua orang-orang bisa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian-ujian yang begitu banyak. Walaupun ada yang dimarahi, dia tenang saja, dia sabar, malah dia nggak mendoakan orang-orang bahwasanya untuk yang keburukan. Diusahakannya, diterus usahakannya lagi. Sebenarnya hakikatnya dia tuh mendakwahi orang ini bukan untuk orang gitu, dia untuk mendapatkan bagaimana makhluk namanya sabar itu ada di dalam kehidupan dia gitu. Makanya nafsu yang tenang, bagaimana kesabaran ada yang tenang dalam kehidupan dia. Iya. Oke bang, udah kita dengarkan penjelasan tadi macam-macam nafsu bang. Sekarang kita mau nanya ke masalah yang inilah yang umum ya, yang orang tuh di luar sana tuh banyak nggak tahu sebenarnya itu jamaah tabligh itu jamaah apa sih sebenarnya? Dia bukan apa ada ini loh, ini jamaah tabligh ada ini ada definisinya nggak sih jamaah tabligh itu? Ada. Ada. Apa sebenarnya? Maksudnya kan nggak macam seolah-olah partai kan? Iya. Dia bukan partai. Ini bahwasanya semua kalangan ada di dalam ini gitu. Yang kita bilang orang yang berpenjabat ada, orang yang ulama besar pun ada di sini. Yang ikut dalam dakwah ini. Ada yang preman-preman dulunya pembunuh pun ada. Serba ada semua. Jadi pimpinan kita katakan ini bukan partai. Kalau dibolehkan dinamakan program ini adalah program penggerakan iman. Jadi jamaah dakwah ini yang terkenal dengan kata-kata jamaah tabligh gitu ya, terkenal dengan jamaah kompor gitu kan. Itu ada jamaah penggerak iman ya. Itu adalah jamaah penggerakan iman untuk menggerakkan iman diri dia, bagaimana hidayah kekal di dalam diri dia, dan begitu juga bagaimana saudara-saudaranya yang didatanginya pun dapat hidayah gitu.
selama keluar berdakwah pernah mendapatkan rintangan-rintangan yang luar biasa nggak? Penolakan-penolakan dari masyarakat, diusir, itu seperti cerita-cerita orang pada umumnya diusir, digimanain, pokoknya yang membuat hati terluka atau kecewa gitu, pernah nggak? Nah, ada saya dapat yang itu. Ditolak? Nah, Bisa nggak share itu waktu bahwasanya saya nggak berani lah bilang tempatnya, jelek pula daerah tempat itu ya. Saya pernah sampai disediakan samurai di depan dia. Sini masuk katanya. Diancam saya suruh masuk sama kawan-kawan. Akhirnya pas pula kawan kita yang waktu jauh lah. Awalnya mereka nggak mau menyuruh kami masuk. Sebenarnya kami sudah disuruhnya diusirnya. Udah bang, kami lagi sibuk nih, nggak usah lah, sebentar aja nih bang. Saya rayu-rayu juga, saya pas pula jadi dalilnya. Dari mutakalim. Saya dalilnya. Bentar aja bang, bentar aja, karena saya tengok dia tuh lebih umurnya, kalau nengok dari tampang umurnya lebih muda dari saya, jadi saya beranikan diri. Tapi kalau orang tua saya memang nggak berani, karena posisinya kan menghormati. Adat juga ya. Adat juga. Terus? Akhirnya premannya pun keluar, dia menunggu di ruang tamu tanpa dia mendatangi kita, cuman disuruhnya dari dalam, dia mengatakan, udah kalian sini kemari masuk. Udah disediakannya memang samurai. Disediakan samurai, kami tetap masuklah dengan tersangka baik. Maksudnya abang nih mungkin megang samurai ini tadi dengan prasangka baik kan gitu. Akhirnya waktu disuruh datang, disuruhnya apa bicarakan lah. Jadi si mutakalim membicarakan itu orang Medan ini yang berbicara lagi. Menyambung risalah kenabian kan. Berbicara dengan kebaikan-kebaikan, bahwasanya itu taubat itu ada. Akhirnya dia pun bersedih dan menangis. Tapi dia udah bawa samurai ya dia? Cuman karena dia mendengarkan pembicaraan yang baik-baik di apa namanya, yang samurai membacok kalian rencana membacok kita kan. Akhirnya dia pun bersedih menangis mendengarkan ceramahnya, apa arahan-arahan nasihat daripada kawan kita kan. Akhirnya sholat maghrib juga deh. Tapi selesai dia sholat maghrib, dia langsung pergi. Dia malu melihat kita juga kan, mungkin kan. Ikut juga akhirnya. Dan begitu juga pernah saya diusir tapi nggak sempat sih dia karena nggak berani, ada orang tempatan seperti jamaah ini rupanya mantan preman. Jadi akhirnya mereka tuh nggak berani bosannya mengusir kita. Awalnya udah mau diusir juga, ini kalian nggak bisa, jangan di masjid ini katanya. Rupanya orang tempatan seperti kita pun datang ke masjid. Kami kaku jarikan atau sampaikan tentang orang, ada salah satu orang tempatan, malah yang orang tempatan itu tadi bertitel haji yang mengusir kita kan gitu. Akhirnya didatangi mantan premannya juga yang sudah pernah keluar di jalan Allah. Didatangi ke rumah, akhirnya alhamdulillah diterima Pak. Itu sedikit pengalaman yang ditolak. Kalau di lain-lain gitu pernah nggak ada yang lebih parah lagi? Lebih parah, kalau dimarah-marahi, melengking-lengking lah. Pernah juga, baru-baru nih kejadian. Di daerah mana? Daerah kepulauan di Riau. Pokoknya dari sini lah, bukan di Batam nih ya, bukan di Batam nih. Pokoknya daerah kepulauan lah. Saya langsung padahal saya berbicara dengan maksudnya untuk biar dapat tiket risau saja. Saya minta doa sama dia marah-marah. Tapi saya terima baik aja, prasangka baik. Iyalah. Jadi abang terlahir dari berapa bersaudara sebenarnya Bang? 5, meninggal 1. Yang sudah ikut di jalur dakwah berapa orang? Ada 3 orang. 3 orang. Yang mirip-mirip semua kayak Bang? Iya. Nah itu yang udah ikut. Kalau ibu sekarang masih sendiri? Masih sendiri. Di Medan? Masih di Binjai ya. Binjai. Jadi abang ini sekarang posisi udah jadi dai ya. Jadi dai-nya Allah ya. Sering keluar ke sana, sering keluar ke sini mengajak orang untuk bertaubat. Nah, di dalam kehidupan manusia itu kan Bang, sering terjadi naik turunnya iman Bang. Kadang iman naik, kadang iman turun. Bagaimana cara abang
menghadapi keimanan kita yang gampang naik turun itu, biar iman itu kalau dia turun setidaknya dia stabil gitu. Gimana? Di dalam hadis bagi Rasulullah sudah katakan kan, rahbaniyahnya umatku adalah keluar di jalan Allah. Jadi bagi Rasulullah di dalam hadis ini tersebut ulama katakan bahwasanya kan yang dibilang rahbaniyah ini kan, kalau dulu kan rahbaniyahnya kan di mihrab-mihrabnya untuk meningkatkan iman atau menstabilkan iman dengan amalan-amalan apa yang diperintahkan oleh nabinya. Sedangkan nabi kita sudah tertinggal 1000 tahun lalu ya, 1400 tahun yang lalu. Jadi untuk meningkatkan iman atau menstabilkan iman kita ini harus keluar di jalan Allah 3 hari atau 10 hari. Pokoknya kita harus tetap terus di masjid dulu gitu. Selama 3 hari. Selama 3 hari. Nanti iman naik lagi. Insya Allah. Oke, ini kan kita mau di apa nih Bang? Kita banyak nih orang di luar sana tuh yang nggak tahu itu. Kalau di orang yang keluar 3 hari itu sebenarnya pengen dengar dakwah sedikit dari abang pengen dengar Bang dakwah tentang 6 sifat Bang, boleh nggak Bang kita dengar Bang? Gimana Bang? Penonton di luar tuh biar lihat apa sih 6 sifat itu gitu kan? Boleh nggak Bang kita dengerin sejenak, saya pun mau merenungin, siapa tahu nanti bisa netesin air mata kan? Boleh Bang? Boleh. Kita mau dengarkan dulu tajuk penyampaian abang ini adalah tentang 6 sifat yang harus dimiliki kaum muslim, orang muslim. Boleh kita mulai Bang? Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebahagiaan dunia dan akhirat hanya mengamalkan agama secara sempurna yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW. Para sahabat telah sukses mengamalkan agama secara sempurna karena di dalam diri mereka terdapat hakikat 6 sifat yang mulia. Yang pertama, para sahabat yakin dengan hakikat kalimat thayyibah la ilaha illallah, yang artinya tiada yang berhak disembah selain Allah. Maksud dan tujuannya untuk mengeluarkan kebesaran Allah, kebesaran makhluk di dalam hati kita, seperti uang, mobil, kendaraan-kendaraan, rumah, sampai kalau bisa keluarga-keluarga kita pun harus kita keluarkan di dalam hati kita. Kita hanya cuma memasukkan kebesaran Allah dalam hati kita. Bagaimana yang semua yang namanya makhluk-makhluk yang saya ucapkan awalnya tadi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti kita mendapatkan kebahagiaan. Karena bahwasanya yang kita pikirkan yang masalah dunia ini yang hanya sementara itu Allah yang ciptakan, sedangkan kita pun Allah yang ciptakan. Apalagi yang benda-benda yang lain kan gitu. Alhamdulillah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keuntungannya Rasulullah SAW bersabda, awalu salahi hadhil ummati bil yaqini wa zuhud wa awalu fasadiha bil bukhli wal amal. Kemenangan umat ini adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan zuhud pada dunia. Dan kehancuran umat ini adalah bakhil dan banyak angan-angan. Para sahabat telah sukses dalam hal ini, sampai-sampai seluruh alam semesta ini beserta isinya berkhidmat kepada para sahabat. Bagaimana kalau kejadian tentang masalah untuk kehidupan sehari-hari, yaitu bahan pokok. Para sahabat dulu bersusah payah, bermujahadah, karena tetap mereka yakin keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, maka semua benda-benda yang namanya berupa makanan itu selalu datang kepada mereka. Yang bahwasanya ada salah satu kisah sahabat yang bahwasanya tak ada makanan, nggak ada gandum di rumah, nggak ada makanan, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ditengoknya lagi balik ke rumah, taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tengoknya lagi. Akhirnya gilingan gandum pun bergerak tersendiri sampailah banyak gandum tersebut. Sampai waktu ditengoknya bahwasanya tempat hidup matinya penggilingan gandum tuh nggak lama akhirnya tuh mati juga. Jadi dia pun mengatakan kepada baginda SAW, ya Rasulullah, tadi penggilingan gandum tadi ku tengok hidup bergerak, tapi ku tengok on off-nya bahwasanya tempat penghidupnya itu memang nggak ada hidup gitu, memang mati, tiba-tiba bergerak sendiri. Baginda SAW katakan, andai kata kau tak melihatnya, maka ikut gandum tersebut seperti air zam-zam akan selalu ada gandum tersebut, penggilingan gandum tersebut menghasilkan gandum tersebut sampai hari kiamat, walaupun tidak mengisikan gandum di dalam alat tersebut. Begitu juga bagaimana kalau para musuhnya, para musuh orang-orang Islam ini pun begitu juga. Maka sampai para sahabat perang waktu 300 orang melawan 1000 orang lebih, menang 300 orang, 70 orang lawan 70.000 orang, menang 70 orang, 3.000 orang
mainnya perang 120.000 orang atau 170.000 orang, menang cuma 3.000 orang. Sampai-sampai para binatang di Afrika terjadi sampai saat ini juga. Bahwasanya pernah kaum bara-bara mengatakan kepada para sahabat, kalian ngapain perang sama kami? Kalian hidup di hutan ini saja akan dibinasakan oleh para binatang yang ada di dalam hutan yang ganas ini. Akhirnya karena diizinkan oleh kaum bara-bara tuh bahwasanya sahabat untuk nginap karena sahabat ini nggak mau berperang mereka, cuman hanya mengajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya sahabat pergi tempat yang tertinggi dan mengucap atau menagib atau mensuarakan kepada para binatang makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di hutan, mengatakan, wahai para binatang makhluk-makhluk Allah yang ada di dalam hutan, kami ini adalah sahabatnya baginda Rasulullah. Kami diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Rasulullah untuk bagaimana menyambung risalahnya untuk mengajak semua manusia untuk taat kepada Allah. Kami mau menginap di sini sementara, kan? Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, hanya hitungan jam para binatang semuanya keluar dari hutan tersebut. Sampai-sampai bukan induknya saja, anak-anak, cucu-cucunya, cici-cicinya pun dibawa keluar dari hutan tersebut. Maka sekarang pun ada momen sejarahnya, sampai hari kiamat ada di situ dibangun masjid di tengah hutan di Afrika sana, yang bahwasanya masjid itu satu serangga makhluk Allah pun tak ada di dalam masjid tersebut. Nah, itulah momen yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Ajilullah yaghfir lakum. Allah Subhanahu Wa Taala katakan, agungkanlah Allah di hatimu, niscaya Allah akan mengampunimu. Maka banyak lagi keuntungannya. Maka di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala katakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua nabi dan para rasul diutus di muka bumi ini satu-satunya hanya mengajak semua manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita tidak ada lagi nabi. 1400 tahun yang lalu kita ditinggalkan nabi, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang namanya wahyu ini, Al-Quran ini, ayat ini pun untuk kita juga, bagaimana kita embankan agama ini untuk mengajak semua manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita risau kepada orang-orang yang belum taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ada rangkaian, kalau cara mendapatkannya kan, bahwasanya selalu kita mendengarkan ceramah. Kalau kita bahasa pasaran dengarkan ceramah, tapi kalau kita bahasa dalam dakwah ini selalu duduk di dalam majelis iman. Ada pembicaraan kebesaran Allah, kita duduk di situ. Walaupun yang membicarakan itu saja, walaupun yang bicara itu anak muda, walaupun ada yang bicara itu orang tua, yang bicara itu orang-orang yang sakit, tapi ada lisan dia menyampaikan ada kebesaran Allah, kita duduk tawadu. Karena inilah yang memang wajib untuk diagung-agungkan. Kalau dunia ini, waduh. Bahwasanya ada salah satu nabi mengatakan, aku heran kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah, bahwasanya dia hidup dari air mani yang hina, akhirnya nanti akan menjadi bangke, pun masih kata membicarakan tentang yang bangke-bangke ini juga, Pak. Yang bangke-bangke ini hanya keperluan saja, bukan penting. Maka baginda Rasulullah pernah membawa para sahabat di dekat tempat perkumpulan sampah. Kalian lihat itu, lihat ya Rasulullah. Apakah itu? Ya itu, lihat itu ada pakaian yang usang, ada tulang belulang yang bahwasanya binatang keledai, unta, ada tulang belulang yang kambing, begitu juga barang-barang rongsokan. Baginda Rasulullah tanyakan kepada para sahabat, apakah dulu itu bagaimana bentuknya? Itu dulunya bagus, tapi karena nggak pakai lagi, nggak berguna lagi, mereka pun dicampak. Bahwasanya sampah-sampah ini, barang-barang rongsokan ini yang namanya dunia ini dicampakkan tong sampah. Apakah mau kalian mengambil itu kembali? Tidak. Nah, itulah dunia, kata baginda Rasulullah. Bau busuk. Maka dunia ini kalau hakikatnya, ada Nabi SAW pernah minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, izinkanlah aku berjumpa kepada hakikat dunia. Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya tak mau izinkan, udah nggak usah, jangan. Tapi karena dia memaksa, Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya izinkan kepadanya. Ya udah, akhirnya dia pun bertemu. Tapi awalnya dia nggak tahu ini adalah dunia. Ditengoknya dari jauh, ditengoknya bahwasanya dunia ini membelakangi dia, makhluk ini membelakangi dia. Ditengoknya sesosok yang memakai gaun yang begitu indah.
memakai perhiasan-perhiasan yang begitu indah. Tetapi dia waktu tercium dari jauh kok bau busuk. Didekatinya makin busuk, didekatinya makin busuk, sampai dia dekat ditengoknya mukanya orang yang makhluk yang namanya dunia ini begitu tua rupanya. Bahwasanya begitu tua mukanya, keriput yang tak pernah Nabi Isa alaihissalam melihat di seburuk ini. Jadi Nabi Isa sambil menutup hidungnya mengatakan, wahai dunia, wahai hamba Allah, siapakah engkau? Kata dunia ini, akulah yang kau minta tadi, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi ya. Apa yang kau minta? Ya tapi kau mau berjumpa sama aku. Akulah yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan yang berjumpa sama kau. Berarti kau adalah dunia? Ya, aku adalah dunia. Ya, begitu busuknya dirimu, ya ini aku. Begitu buruknya rupamu, ya ini aku. Bagaimana kau cara meninggalkan orang-orang yang mencintaimu? Oh, aku bukan meninggalkan mereka, tapi aku bunuh mereka. Kemana caranya kau membunuh mereka? Oh, caranya, wahai Nabi Allah, waktu kau lihat aku dari belakang, aku membelakangimu. Bagaimana kau melihat dengan perasaanmu? Begitu cantik, begitu indah. Seperti itulah orang yang melihat aku dari belakang, pasti mereka mengejar aku karena dengan keindahannya. Akhirnya dia pun mengejar, sampai dia mendapati aku. Sebelum dia melihat mukaku, aku perkosa dia atau kusetubuhi dia. Kan terperdaya dia, terpana dia, terpukau dia waktu aku mensetubuhi dia. Walaupun itu dia perempuan, dia bentuk dunia ini akan menjadi laki-laki yang begitu buruk rupa. Kalau bahasanya dia tuh laki-laki yang mengejar dunia, dia berbentuk perempuan yang begitu tua yang bau busuk. Akhirnya terpedaya, terpana. Akhirnya selesai dia terpana, aku ambil senjata, aku bunuh mereka. Selesai aku bunuh mereka, aku tinggalkan mereka. Itulah bahwasanya aku nggak meninggalkan mereka, tapi aku bunuh mereka. Maka nanti di hari kiamat nanti dunia akan langsung dicampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dunia sambil melayang-layang mau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya Allah, bawakanlah aku orang-orang yang mencintaiku dulu di waktu di muka bumi. Akhirnya orang-orang yang mencintai dunia ini akan dicampakkan nanti bersama dunia ini ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini begitu panjang pula kalimat thayyibah ya. Singkat-singkat aja sikit lah ya. Singkat aja. Singkat aja. Satu. Itu baru kalimat la ilaha illallah aja. La ilaha illallah. Oke, masih ada 5 sifat lagi, kita ringkas saja apa biar penonton dengar tuh. Apa aja tuh. Yang rangkaian la ilaha illallah dari Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Maksud dan tujuannya untuk bagaimana mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah bagi Rasulullah. Keuntungannya apabila barang siapa yang mencintai bagi Rasulullah katakan, barang siapa yang mencintaiku di kala rusaknya umatku, menghidupkan sunnahku di kala rusaknya umatku, maka ia akan mendapat ganjaran 100 orang mati syahid. Banyak lagi keuntungannya, cara mendapatkannya menghidupkan sunnah bagi Rasulullah, maka ada surah, sirah, dan sarirah. Surah adalah potret fisik Nabi, sirah bagaimana imaniyah, ubudiyah, muamalah, masyarakat Nabi, bagaimana sarirah, pikir risau Nabi, semua umat yang bagi Rasulullah bisa masuk surga, bisa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang kedua itu sholat khusyuk kudu. Sholat artinya hubungan komunikasi sang hamba dengan sang khalik, sang maharaja. Khusyuk artinya berkonsentrasi batin, kudu artinya merendahkan diri dengan cara baginda Rasulullah SAW. Maksud dan tujuannya untuk membawa ketaatan dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Keuntungannya, man alima anna sholat hakun wajibun dakhalal jannah. Barang siapa yakin bahwasanya sholat adalah wajib untuk dikerjakan, maka surgalah tempatnya. Banyak lagi keuntungannya, cara mendapatkannya. Latihan belajar memperbaiki zahir batinnya sholat. Begitu juga adapun yang ketiga yaitu ilmu mazikir, ilmu artinya pengetahuan, petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala diberikan oleh bagi Rasulullah melalui malaikat Jibril. Bahwasanya zikir artinya mengingat Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana artinya Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dan tujuannya menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap saat dan keadaan, dalam hukum-hukum agamanya Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara bagi Rasulullah dengan mewujudkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu ini terbagi dua, ilmu fadail, ilmu masail. Ilmu fadail tentang fadilah, keuntungan-keuntungan beramal. Adapun bagaimana kerugian apabila amal tersebut ditinggalkan, cara mendapatkannya duduk dalam majelis ta'lim wa ta'allum. Adapun ilmu masail, ilmu tentang hukum hakamnya agama, cara mendapatkannya bertanya kepada alim ulama. Wajib harus kita bertanya kepada alim ulama. Yang bahwasanya keuntungannya ghairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Barang sebaik-baik kalian adalah belajar Al-Qur'an dan mengajarinya. Barang siapa yang menuntut ilmu dari masjid, ilmu dari rumahnya pergi ke masjid
untuk belajar ilmu dan mengajarinya, maka ia orang yang lagi jihad fisabilillah. Banyak lagi keuntungannya. Begitu juga zikir. Bagi Rasulullah katakan subhanallah bihamdihi gurisat lahu naqlatun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan, berikan pohon kurma di dalam surganya. Banyak lagi keuntungannya. Cara mendapatkannya latihan belajar, membaca Al-Quran, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sholawat, istighfar, menghafal doa-doa masnunah. Begitu juga ada pun sifat sahabat yang kepada itu ikram muslim, yang artinya memuliakan sesama muslim. Maksud dan tujuannya menunaikan hak sesama muslim tanpa kita menuntut hak kita untuk ditunaikan, atau kita tidak perlu balasan daripada sahabat-sahabat saudara-saudara kita. Walaupun kita memberi, kita tidak perlu balasan dari mereka. Keuntungannya, Rasulullah SAW bersabda, aku jamin sebuah rumah di pinggir jannah bagi orang yang selalu meninggalkan pertikaian walaupun ia benar. Aku jamin sebuah rumah di tengah jannah bagi orang yang selalu meninggalkan perkataan dusta walaupun ia bercanda atau bergurau. Aku jamin sebuah rumah paling tertinggi di jannah bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Al barakatu ma'akabirikum. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya keberkahan itu ada bersama kepada orang-orang tua, karena mereka dari mudanya sampai dia tua dia selalu beramal. Banyak lagi keuntungannya. Cara mendapatkannya latihan belajar, memuliakan alim ulama, menghormati yang tua, menghargai yang sebaya, menyayangi yang muda, bergaul kepada orang yang wataknya berbeda-beda, mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Adapun yang sifat yang kelima yaitu tasawuniyah, artinya ikhlas. Maksud dan tujuannya ikhlas beramal semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan keuntungannya, Rasulullah SAW bersabda, innama yub'atsun nasu ala niyatihim. Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan hamba-hambanya nanti di hari kiamat sesuai niat mereka masing-masing. Ilahi la yatibu lailu illa bi munajatika wa la yatibu naharu illa bi ta'atika wa la tatibu dunya illa bi zikrika wa la tatibu al-akhiratu illa bi afika wa la tatibu jannatu illa bi riyatika ya rahmanur rahim. Nanti di hari kiamat. Di hari kiamat nanti bahwasanya amal-amal kita nih, kita mau masuk surga tuh lebih bahwasanya condong bahwasanya Allah karena ridho kepada kita, bukan karena amal-amal kita yang begitu banyak. Karena apa? Kalau amal-amal kita di dalam amal kita yang ikhlas ini, baru Allah Subhanahu wa taala balas. Tetapi hakikatnya kita masuk dalam surga itu karena ridhonya Allah, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi Rasulullah katakan, beruntunglah mereka yang ikhlas dalam setiap amal, karena mereka seperti pelita-pelita cahaya dalam kegelapan, maka kezaliman dan fitnah akan hilang daripada mereka. Banyak lagi keuntungannya. Cara mendapatkannya dakwahkan, latihan belajar. Bahwasanya istighfar sebelum beramal, selagi beramal, dan sesudah beramal. Kalau bisa istighfar, kita pun diistighfarkan lagi. Adapun yang terakhir itu dakwah wa tablighul fisabilillah. Dakwah artinya mengajak tabligh, artinya menyampaikan kursus fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan tujuannya untuk memperbaiki diri, islah diri, bagaimana untuk mewujudkan agama di dalam diri kita dengan cara mengorbankan harta diri waktu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita agar supaya kita tak salah paham, karena harta diri kita, waktu kita bukan milik kita, hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Keuntungannya, Rasulullah SAW bersabda, yasiru wala tu'asiru wasakinu wala tunafiru. Bahwasanya agama itu mudah, jangan dipersulit. Bahwasanya kita bagaimana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdiri sesaat di depan saudara kita beriman untuk mengajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini lebih baik daripada ibadah di depan Hajar Aswad di malam Lailatul Qadar. Debu-debu yang melekat di tubuh orang yang kurus fisabilillah akan menjadi tameng asap api neraka Allah Subhanahu wa taala. 18.000 makhluk, mau di udara, di daratan, di lautan, akan memohonkan maghfirah, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang lagi kurus fisabilillah. Banyak lagi keuntungannya. Karena bagi Rasulullah mengatakan rahbaniyahnya umatku adalah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dakwahkan hakikat kalimat hakikat 6 sifat sahabat ini dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan hakikat 6 sifat sahabat ini dalam diri kita, bahwasanya dengan cara itibak mahabbatnya baginda Rasulullah SAW dengan akhlak azimahnya baginda Rasulullah SAW. Inilah yang bisa saya sampaikan. Oke Bang, jadi intisarinya itu kalau umat orang Islam itu harus punya 6 sifat dalam dirinya Bang ya. Pertama, keyakinan kalimat la ilaha illallah. Kedua, sholat khusyuk wal wudu. Ketiga, ilmu mazikir. Keempat, ikram. Kelima, tasawuniyah. Keenam, dakwah. Untuk penjelasannya itu kalian bisa lihat lagi apa di video ini ya, keterangannya, ataupun kalau kalian misalnya mau lebih tahu lagi, kalian klik aja Google, nanti keluar semua itu. Ada di Google kan Bang? Ada. Oke. Bang, terima kasih. Hari udah kelar rambutnya, oke kita syuting dulu Bang. Nih, kita tengok dulu. Boleh berdiri bentar Pak Ustadz. Yuk dulu. Itu Bang. Itu tadi before after. Boleh belakang lagi Bang.
ke belakang lagi, terus ke belakang sana. Enggak, ke belakang sana terus. Ya, terus satu ke RRP, bacaan RRP itu situ. Lagi. Ngadep sini. Oke, gimana nih hasil rambutnya dari panjang jadi pendek nih? Berubah nih, ini langsung, ini janda-janda banyak suka ini bang. Langsung berubah kayak 17 tahun ya guys ya. Oke, 1 jam lebih kita mencukurnya. Sebenarnya cukurnya selesai, tapi kita lebih lama mendengarkan isi dari pesan-pesan yang disampaikan oleh abang kita ya. Semoga tetap istiqomah di jalan Allah ya, dan menjadi orang yang selalu bisa merangkul banyak-banyak orang, karena dibutuhkan orang-orang seperti beliau ini untuk bisa membuat orang-orang itu berubah. Karena kalau orang yang udah diajak aja susah, apalagi kalau nggak diajak. Jadi luar biasa nih beliau nih. Bang, semangat dalam berjuang dan berdakwah bang. Oke, salam dari Binjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.